Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat berjumpa kembali di podcast Back to Kampus. Untuk kali ini, podcast ini adalah edisi khusus atau edisi spesial. Itu ditandai dengan saya pakai belangkon. Kenapa dikatakan edisi khusus? Karena kali ini kita mengundang bintang tamu atau narasumber yang punya pengalaman sebagai dosen atau lecturer di kawasan ASEAN dan sudah terkenal sebagai praktisi pendidikan. Karena itu kita sambut Bapak Associate Profesor Syahrul Reza. Selamat datang Pak Reza. Sawadikap. Ini kamera sekarang sudah pindah ke sini. Alright. Gimana Pak Reza? Alhamdulillah Pak, saya izin buka kacamata Pak. Saya takut digarap Syahrul Khan nanti Pak. Buka kacamata boleh, Ya, sementara boleh. buka pakai masker Buka boleh. masker. Jadi di Karena masker saya ini saya punya website www.aseanlecturer.com. nah, Karena itu tadi kita pasang dulu supaya mendapatkan alamatnya. identitasnya dulu ya. Identitasnya, right now. Baik, Pak Reza, saya mengenal Pak Reza sudah beberapa tahun yang lalu ya. Sebagai inisiator, founder, chairman ASEAN Lecturer Community. Yes, right. Itu kapan? Apa sih Pak komunitas itu dan sejak kapan itu didirikan? Itu pertanyaan menarik. Kalau boleh saya ambil ancang-ancang untuk menuju ke jawaban atas pertanyaan, saya mundur sedikit karena ada asbabun nuzulnya. Ya. Jadi entah bagaimana Allah SWT memberi saya sebuah insight. Jadi saya merasa belum puas nonton film di bioskop kalau uang yang saya beli tiket itu belum kembali kepada saya. Oh, Itu saya merasa belum sukses saya nontonnya. gitu ya. Jadi saya berpikir entrepreneur kayaknya. Oke. Makanya ketika saya nonton sebuah film dulu tentang Omai Rama tahun-tahun 83, saya membuat sebuah artikel tentang pernikahan beda agama antara Omai Rama dengan Veronica. Jadi masuklah koran Jogja Post, yang dulu namanya Masa Kini namanya. Karena di kampus saya mungkin boleh ditiru di sini kalau belum. Jadi setiap tulisan saya dimasuk di koran saya dapat honor dari 3 pihak. Sudah ada itu. Sudah ada. Gitu. Sudah saya cerita. Namanya apresiasi. Apresiasi. Oke. Dana apresiasi. Oh, dan apresiasi. Kemudian ketika anak saya kuliah di Kuala Lumpur di Malaysia, sebelumnya saya kuliah di UI Fakultas Ekonomi, juga hal yang sama. Ini bagaimana sih UI ini kembali uang saya? Jadi akhirnya saya menjadi aktivis kampus, jadi saya ketua pers mahasiswa dan kebetulan alhamdulillah jadi mahasiswa teladan se-Yogyakarta pada tahun 84. Jadi saya dapat beasiswa dan dapat ini itu mewakili kampus ke seminar mana-mana, ada uang saku, hitung punya hitung, pokoknya yang saya bayar sudah kembali lebih banyak. Kembali modal ya? Dari mana? Itu. Nah, ketika anak saya kuliahkan ke Malaysia untuk program S1, S2, saya mikir gitu juga, gimana sih Malaysia ini kembali uang saya? Oh, gitu ya. Nah, itulah kemudian saya membuat satu collaboration karena saya based of campus. Sebelumnya kayak mungkin Pak Budi atau Mas Budi, saya udah businessman dulu. Saya di perusahaan kapal, shipping company, tapi tidak menghandle shipping atau tradingnya. Setelah 5 tahun bekerja di situ, dan kemudian saya berusaha sendiri sebagai entrepreneurs. Kemudian saya bertanya pada diri saya sendiri, penting untuk anak muda yang lain, untuk alumni atau mahasiswa, Anda harus bertanya pada diri Anda sebelum umur 40, who am I? Siapa sih saya ini sebenarnya? Kayak judul filmnya Jackie Chan itu. Oh gitu kan? Who am I? Who am I? Atau who you are, atau who are you? Jadi saya menemukan diri saya adalah sebagai orang ekonomi yang berwatak sosial. Nah itu pasal 33. Ya. Jadi karena itulah akhirnya saya melakukan banyak kerjasama dengan kampus di Malaysia, merembet ke Singapura, ke Thailand yang terdekat, ke Vietnam, ke Filipina, kemudian akhirnya juga ke Taiwan juga, ke Cina, ke Australia, segala macam. Bahkan saya pernah 2-3 tahun di Hong Kong untuk membantu teman-teman Migrant Care untuk kuliah, terutama kuliah 1 tahun diploma, supaya yang perempuan-perempuan itu jangan balik lagi ninggalin suami segala macam. Jadi kalau bapaknya kapan ini ASEAN Lecturer Community? Since of 12 years ago, sudah 12 tahun. Sudah lama ya. Yes. Jadi seluruh ASEAN sudah menjadi bagian daripada ASEAN. Ya, setidaknya ada kampus yang the Big Five, the Big Five, 5 besar, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan kita yang ke-6. Tapi kalau Laos
saya nggak akses apalagi Timor Leste gitu. Nah, itu yang pertanyaan saya terakhir tadi. Tidak, tidak. Timor Leste belum nggak? Tidak, bukan belum enggak gitu. Karena apa yang mau dipelajari di dia kayak gitu kan. Jadi semua sudah di beberapa negara Ya, ASEAN jadi kecuali kita Laos. kalau dengan Filipina dengan ASEAN Institute of Management itu di Makati di Manila, SCBD-nya Manila. Kalau di Vietnam dengan Vietnam National University baik di Ho Chi Minh maupun di Hanoi. Dan di Singapura dengan NUS dengan NTU Nanyang Technological University dengan Brunei Darussalam. Nah, kalau Malaysia hampir semua kampus sudah lah. Apakah itu tergantung pada visi, misi maupun spirit yang Iya, dikembangkan iya, iya. masing-masing Waduh, pertanyaannya masing-masing perguruan tinggi? mantap, pertanyaannya luar biasa. Jadi gini, kita menggunakan helikopter view, lihat dari atas. Jadi di dunia ini hanya ada 5 benua yang ditempati manusia. Antartika nggak ada orang situ. Dari 5 benua itu kita berada di satu benua namanya Asia. Nah di Asia itu kita letak di bagian tenggara, namanya Asia Tenggara. Saya entah bagaimana cara berpikirnya, saya merasa saya sebagai orang Asia Tenggara more be the best than the South Asia, East Asia. Kita orang Asia Tenggara harus berpikir kita harus lebih baik dari Asia Timur. Asia Timur itu kan ada Cina, situ ada Korea, ada apa. Kita harus lebih baik dari Asia Selatan, ada India, ada Pakistan di situ. Kita harus lebih baik dari Asia Tengah, ada Thailand, Irak. Jadi saya berpikir sebagai orang Asia Tenggara saya harus kita semua harus lebih baik dari bukan mereka jangan baik, tapi kita kan fastabikul khairat kan. Nah, di Asia Tenggara ini siapa negara terbesar? Indonesia. Kita bos di Asia Tenggara. Nah, kalau kita bos, masa kita follower negara sebelah kiri kanan? Harus jadi leader berarti. Leader, disitulah saya berpikir karena saya profesi dosen, saya harus jadi bos dari dosen-dosen Asia Tenggara. Nah, kebenaran memang saya sudah banyak kampus pergi, lalu mereka mengatakan, Pak Reza, karena Pak Reza banyak relasi di kampus mana-mana, kami pun tidak pergi ke kampus itu, betapapun kami dekat saya dengan Singapura, dengan Thailand, tapi tak semua kami pergi. Bapak bolehlah menjadi chairman of ASEAN Lecturer Community sehingga kami boleh juga mendapatkan koneksi Pak Reza. Jadi Malaysia pun mau masuk ke beberapa kampus di Thailand itu minta pada saya malah. Iya, maksudnya karena saya memang pergi secara fisikal ketemu dan sebagainya. Jadi hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita sudah mendapatkan positioning atau mendapatkan posisi yang mestinya bahwa orang Indonesia menjadi chairman ASEAN Lecturer Communities. Atas upaya Pak Reza diinisiasi oleh Pak Reza. Pak Reza, tadi Bapak sempat nyinggung bahwa entrepreneur harus menjadi watak daripada individu. Betul. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin 10 tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia itu mendorong seluruh perguruan tinggi maupun sekolah ya untuk berorientasi pada entrepreneur. Kenyataannya 10 tahun yang lalu data yang ada itu adalah masih kurang dari 2% entrepreneur di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mendorong. Nah, dalam perkembangan sekarang kan masih relevan nggak visi perguruan tinggi untuk menciptakan entrepreneur? Yes, jadi begini, bergeser sedikit. Jadi kita pernah mengutip seorang pakar internasional yang mengatakan bahwa sebuah negara akan maju kalau 2% penduduknya minimal. Singapura itu 7% penduduknya entrepreneur. Malaysia itu around 4%. Tapi kalau dihitung jumlah orang itu kita lebih banyak lagi. Prosesnya kita sedikit. Karena penduduk kita banyak. Nah, tapi persoalan yang Pak Budi tanya adalah apakah ini masih sebuah sebuah trending yang masih relevan. Iya, tapi geser Pak dari entrepreneurs menjadi technopreneurs. Oke, karena perkembangan teknologi. Iya. Nah, jadi sudah dikatakan di kita punya International Sales Lecture depan oleh Pak Anwar tadi, kalau Anda tidak bisa menawarkan produk di e-commerce dan Anda tidak bisa mendrive semua dengan teknologi, ya selesai urusannya. Karena itulah saya berpikir kampus-kampus sebaiknya mengupgrade program entrepreneurship ke arah technopreneurship. Nah, kebenaran kita punya mitra yang saya sudah 10 tahun dengan mereka itu, dan di Indonesia, di Malaysia juga trending tentang dia, yaitu University Kuala Lumpur. Itu disebut Technopreneur University. Karena memang mereka itu punya 131 program studi. Jadi banyak sekali. Dan semua mahasiswa mereka itu dari semester 1 sampai 8 itu di guiding menjadi entrepreneurs. Oke, Pak Reza.
Kalau kita berorientasi atau mempunyai visi ke arah technopreneur ya, sebagaimana kita ketahui sebagai orang awam katakanlah begitu, saya mahasiswa katakanlah Iya. di Universitas Wijaya Putra kali ini, technopreneur akan menciptakan manusia secara menjadi individualistik. Tidak mau mengenal komunitasnya. Oleh karena itu ada kan 2016 dimulai dari Jepang ada konsep society 5.0 di mana teknologi harus berbuat atau harus bermanfaat untuk masyarakat. Apakah itu tidak mempengaruhi pergeseran? Technopreneur tidak bisa sendiri. Katakanlah evolusi entrepreneur. Yes. Muncul teknologi technopreneur. Sekarang dengan society 5.0, apakah technopreneur itu harus bekerja sendiri tanpa melihat society atau masyarakat secara umum? Dan di Indonesia kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang kurang beruntung lah dari sisi pendidikan dan segala macam. Apakah itu tidak ada bergeser lagi, Pak Reza? Yes, bagus banget pertanyaannya. Cuman perlu saya saya relax sedikit begini. Sebenarnya 5.0 atau society 5.0 itu sebenarnya belum dimasuki sekarang dan akan dimasuki oleh kita. Jepang itu sudah menyadari bahwa hanya mengandalkan teknologi sebagai andalan driven itu bisa menyebabkan konstruksi sosial bla bla bla. Nah, tetapi sebenarnya kita sekarang belum lagi tuntas dengan 4.0. Karena itu 5.0 itu sebenarnya bukan sebagai anti klimaks dari 4.0 atau sintesis. Ya, sintesis. Jadi sebenarnya bahwa ke depan kita ini akan bertumpu pada collaboration, pada society yang ramah kepada human being, environment dan juga tadi ekosistem yang dibilang Pak Nugroho tadi itu. Jadi tidak ada tabrakan di sini, yang ada adalah berpusing kuadran. Nah, berpusing itu maksudnya berputar kuadran. Jadi macam yang lebih banyak waktunya di Malaysia. Yes, oleh karena itu campur-campur sedikit lah. Jadi kita lihat misalnya cash flow kuadran yang dibawa oleh Robert Kiyosaki lah. Kan bahwa seseorang pada awalnya jadi employees. Jadi kalau selesai kuliah jadi karyawan biasanya di pegawai, tapi kemudian dia ingin berusaha sendiri. Maka dia resign, membuat usaha kecil-kecil. Jadi kemudian dia menjadi karyawan bagi usahanya sendiri juga, dan mungkin 1-2 temannya. Jadi geser dari employee ke self employees. Ya, kemudian dari kuadran kedua ke kuadran 3 menjadi entrepreneurs. Karena entrepreneur ini orang yang sudah bisa membayar orang lain, dan dia bukan hanya kerja dengan dirinya sendiri. Kemudian ke kuadran keempat menjadi investor. Nah, investor itu bedanya adalah kalau yang entrepreneur kita masih bekerja, kalau yang investor kita tidak bekerja secara aktif atau bisnisnya jalan, kapitalnya saja yang bekerja. Ya, dengan kata lain uang yang bekerja untuk kita, bukan lagi kita bekerja untuk uang. Jadi istilahnya bisnisnya jalan, kitanya jalan-jalan. Nah, itu yang disukai. Nah, itu sebenarnya satu dengan lain tidak berteman. Dia adalah sebuah pusingan atau suatu putaran yang makin menuju kepada suatu kemajuan yang makin wisdom kalau ke 5.0 itu. Nah, kembali ke society 5.0 tadi sudah dijelaskan oleh Pak Reza bahwa technopreneur itu juga harus memperhatikan human being, environment, bahkan mungkin eco ya. Di Indonesia sendiri sudah menganut eco constitution gitu. Nah, apakah aspek-aspek sosial sebagai seorang entrepreneur itu sekarang sudah menjadi tren atau akan menjadi tren? Sebenarnya kalau kita lihat sejarah Gojek, dia based kepada society ya. Karena Nadiem Makarim, Bapak Mas Menteri melihat ini kita di Jakarta ini susah banget mau kemana-mana. Jadi gimana caranya? Udah ada Gojek nih sekarang naik motor, tapi si Gojek ini kan repot, mau dipanggil gimana, dia jauh sana kita di sini. Yang satu bilang 20.000, yang satu bilang 15. Betul. Akhirnya dia mencari cara keluar, gimana caranya. Nah, dia menggunakanlah platform itu. Nah, itu kan sebenarnya berbasis dari persoalan sosial lokalnya di Jakarta. Tapi mungkin kalau di Kediri nggak perlu Gojek kali ya, karena orang bisa pergi mana-mana. Tapi sekarang kemana-mana, di mana-mana sudah masuk itu, Kediri, Surabaya pasti gitu kan. Jadi artinya
based of social problems, lalu muncullah apa yang disebut dengan solution. Nah, jadi sebenarnya entrepreneurship ini harus based of social karena kita hendak memecahkan masalah masyarakat, di mana masyarakat itu adalah publik, di mana dia adalah consumer. Oke. Pak Reza, bahwa entrepreneur itu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Nah, kita kembali lagi pada dunia pendidikan tinggi, di mana kita salah satu dharma dari perguruan tinggi itu adalah pengabdian pada masyarakat. Seluruh ilmu, baik itu based on research, katakanlah riset itu juga harus diimplementasikan pada pelajaran. Riset juga harus diaplikasikan pada masyarakat. Tanpa pengabdian pada masyarakat, kita akan menjadi menara gading seperti zaman dulu kan gitu. Jadi lembaga pendidikan termasuk dosen dan mahasiswa harus berikhtiar untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat, begitu. Benar. Jadi caranya adalah tolong skripsi jangan lagi ditulis based on papers dari mencari pengaruh variabel ini kepada variabel itu, tapi mintalah mahasiswa pergi ke lapangan, dia temui tukang jual bakso kayak bagi yang bisnis ya. Untuk kami ayam dia sebuah kajian based on society problem. Jadi dia harus buat kajian, ini orang jual bakso udah berapa lama, mie ayam berapa lama, sebenarnya ini bisa dikapitalisasi enggak sih? Dan sebagainya. Jadi nanti dia akan menemukan, oh kalau begitu solusi. Di kota Surabaya ini kita perlu membuat gini sehingga ini bisa kemudian naik peringkat dalam bentuk pelayanan maupun dalam bentuk produk, dalam bentuk services. Jadi selama ini kan masih ada kampus selalu aja pengaruh ini terhadap ini kepada ini, sebenarnya kan based on paper. Betul. Jadi harus ada link and match ya antara social problem dengan academic perspektif. Karena kampus ini kan sebenarnya untuk bisa menyelesaikan masalah masyarakat dengan pendekatan knowledge kan. Nah, jadi kalau knowledge itu hanya sebagai teori yang dia buktikan hipotesisnya, tapi itu kan dugaan sementara by teori. Ini nggak perlu dugaan sementara, pergi aja ke lapangan, nggak usah pakai dugaan nanya ini kenapa dia kok sudah sekian lama masih di sini saja. What the problems? Saya kira kalau begitu nanti hasil skripsi ini bukan hanya akan membawa mahasiswa menjadi oh ini ada peluang ini yang bisa gua garap nih, atau sebaliknya malah jadi pengabdian masyarakat yang bisa dijadikan sebagai tugas dosen. Betul. Gitu. Jadi sekali jalan beberapa pulau terlampaui. Bukan hanya 2 ya, tapi 4, 5, 6 nih. Istilah saya sambil menyelam makan ikan. Makan ikan. Jadi bukan hanya minum air, gigit ikannya sekalian. Nanti keluar dibakar. Ya, gitu Pak. Baik Pak Reza, sudah mengerucut ini. Kita kembali, mungkin saya ingin membawa pada institusi yang kami kelola bersama-sama dengan rekan-rekan bahwa Universitas Wijayaputra kali ini mengusung spirit yang mengarah ke sana Pak. Jadi spirit kami adalah growth with society atau tumbuh bersama masyarakat. Nah, dalam perspektif itu kami memang terinspirasi ataupun juga dipengaruhi oleh konsep SDGs, Society 5.0, bahwa keberadaan perguruan tinggi itu bukan menara gading yang tidak mengenal social problem atau society problem, tapi bagaimana kita bermanfaat untuk masyarakat. Yang pertama itu spirit yang dikembangkan, dan alhamdulillah Pak Reza, dalam beberapa podcast saya yang terakhir itu ada beberapa sosok-sosok alumni mereka entrepreneur, tapi mereka inginnya adalah bagaimana dia menyelesaikan permasalahan masyarakat, termasuk salah satunya sebenarnya efeknya itu adalah ekonomi. Efek ekonomi bukan menjadi tapi menjadi efek bagi dia. Yang penting adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Dan itu saya menangkap bahwa konsep itu adalah sociopreneur. Sociopreneurship. Nah, sociopreneurship itu apakah dengan spirit kelembagaan adalah growth with society, apakah ini bisa dilanjutkan atau mungkin itu menjadi salah satu kebutuhan ataupun mungkin ini adalah menjadi platform yang benar bagi Universitas Wijayaputra? Bisa. Jadi bisanya gini Pak. Bapak tadi di dalam sambutan maupun dalam kita coffee call makan siang, Bapak menyebut bahwa kepada tamu-tamu Malaysia bahwa ini kota-kota pahlawan, kota di mana dulu Jenderal Malabi tewas di sini dan menjadi peringatan nasional. Nah,
saya melihat UWP ini harus bisa dipotret oleh dunia luar. What your value, core values. Jadi kita harus bicara UWP ini core values-nya apa sih? Artinya kalau orang menyebut UWP itu core, kalau bahasa perusahaan corporate culture-nya Betul, apa? betul, betul. Nah, kalau saya menyebut, kalau kita di dunia Atau pendidikan, value, corporate value-nya. nah, saya sebut core of value. Jadi nilai intinya apa? Betul. Nah, kalau boleh saya sarankan relation dengan tadi yang kau tanya, kalau bisa heroisme itu dijadikan sebagai core of value. Bagaimana Sivitas Akademi UWP ini, mahasiswanya, dia dimanapun berada, bekerja di sektor dimanapun, dia harus terlihat dari jiwa heroisme dia, Patriotismenya. dimana kalau orang lain ngacir dari sesuatu, dia muncul ke depan untuk membantu. Orang ngacir dari suatu problem ya harus jadi respect Ya. kan. Jadi nanti dielaborasi apa heroisme yang akan dijadikan dalam bentuk pemecahan masalah masyarakat segala macam. Yang kedua mungkin di sini kan ada entrepreneurship kan, sehingga saya ingin suatu saat kalau Bapak berkenan, saya ingin menyampaikan satu presentation tentang betapa hebatnya Nabi Muhammad sebagai seorang entrepreneur dibanding seorang nabi atau rasul. Saya sedikit sebut saja. Nabi Muhammad itu dia dilantik menjadi rasul umur 40 tahun. Ketika dia umur 12 ke umur 39 sebelum masuk Gua Hira, itu dia entrepreneur. Dari umur 12 ikut pamannya, ayahnya Ali bin Abi Thalib, sampai umur 39 dia berdagang Khadijah segala macam. Itu jumlah waktunya 27 tahun. 12 ke 39. 27 kan? Kemudian dia dilantik oleh Allah dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu umur 40. Makanya selalu disebut life begin at 40. Sebenarnya hidupnya mulai 40 karena Allah sendiri melantik dia 40. Kenapa nggak 20 aja? 25 udah nikah segala macam. Nah, kemudian meninggal di umur 63. Orang kata umur beliau 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Pertanyaannya, mana lebih lama jadi entrepreneur dibanding jadi rasul? Lebih lama jadi entrepreneur kan? Pertanyaan saya, ada nggak mengeksplor Nabi dari si entrepreneur oleh khotib, oleh penceramah, ada tak? Enggak. Kenapa? Karena dia nggak tahu entrepreneurship. Khotib-khotib kita, usaha-usaha kita itu kita kuning aja yang diputar di situ. Tapi dan ada satu orang tokoh mu'alaf yang dia paham betul the power of Muhammad ini. Dia tulislah buku Muhammad the Super Leader, Super Manager. Orang itu adalah Dr. Safi Antonio. Beli buku tebel, bagus banget. Karena dia mu'alaf dan sangat tertarik dan sangat powerful. Nabi Muhammad ini kan adalah uswatun hasanah dari berbagai perspektif. Mau perspektif sebagai ayah, suami, pemuda, entrepreneur semua. Nah, yang kita lucunya, kok kenapa mahasiswa kita yang muslim-muslim itu kok nggak mengenal Muhammad sebagai entrepreneur? Nah, mungkin UWP itu bisa mengambil sisi entrepreneurnya dengan mengeksplor Nabi ini sebagai model entrepreneur. Model yang bisa ditarik menjadi suatu spirit bersama. Jadi beliau jadi heroisme, jangan tanya lagi kalau soal hero itu, ya kan? Ya orang Surabaya lah. Nabi Muhammad itu apa orang hero-nya, ya kan? Tapi hero beliau bukan hero membantai orang, tapi orang memaafkan semua penduduk Madinah setelah ditundukkannya kan? Nah, entrepreneur dan beliau. Dan yang ketiga yang paling penting, bagaimana Bapak menemukan local wisdom of East Java. Saya pernah ditanya oleh teman-teman di Aceh, kebetulan saya waktu itu diminta membawa dari perusahaan Petronas untuk mereka mengeksplor bagaimana Petronas mentransform bisnis mereka sehingga menjadi top 75 di Fortune. Padahal si Pertamina udah tinggal di belakang dulu, padahal dia belajar dengan Pertamina. Lalu saya bawalah seorang pakar dari kampus yang mengeksplor studi kasus tentang penerapan corporate culture di Petronas. Saya moderatornya yang membawa dia. Setelah dia presentasi bla bla bla, mungkin Pak Reza boleh sharing sedikit lah kan, orang Aceh juga. Saya bilang, kita sedang berada di mana sekarang? Aceh Utara, itu di PT Pupuk Iskandar Muda, Pak. Aceh Utara dikenal dulu sebagai Samudra Pasai. Islam pertama yang terbesar itu adalah Samudra Pasai dan Perlak.
Jadi kerajaan Islam terbesar di Nusantara dulu, mungkin di SD kita pernah disebut kerajaan Pasai dan Perlak. Betul. Nah, Pasai itu hari ini tuh Aceh Utara, tempat mereka. Terus saya bilang, kenapa kalian nggak mengkaji core values of kerajaan Pasai yang dulu berjaya pada masa Utsmani dulu? Kenapa kok kamu oke lah ngundang orang Petronas, saya pun bawa, oke. Tapi saya berpikir, kok kalian nggak mengenal diri kalian sendiri, bahwa di tempat kalian dulu sekarang inilah sebuah kerajaan Islam terbesar dulu dengan values mereka yang tinggi. Nah, saya pikir value of East Java ini atau Jawa Timurian, Iya. ada Gus Durian gitu kan. Nah, coba Bapak buat Kalau di sini WP lovers. WP lovers. Kita WP. Nah, nggak apa-apa, asal jangan bacakan kebanyakan logo-logo. Jadi kajiannya adalah kepada values. Nah, Pak, di University Utara Malaysia di Kedah ada satu institut, saya representasi di Indonesia, namanya IPDM, Institut Pemikiran Dr. Mahathir. Nah, jadi kajiannya Institut Pemikiran Dr. Mahathir, apa yang dia dulu pikirkan dengan Malay dilemanya, Betul. kemudian bla 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 bla. Oke. Kalau boleh saya sarankan Nuwun Sewu, tanpa mengurangi Bapak kenapa nggak membuat Institut Pemikiran yang bergambar ini? Tadinya saya sudah menangkap, saya mau noleh ke kanan, Ya, jadi saya pikir bukan hanya meneruskan perjuangan beliau dalam bentuk physically university, tapi coba value. seperti kalau Muhammadiyah kan kemuhammadiyahan, NU ke NU-an. Betul. Nah, ini pikiran seorang Pak Profesor Saleh ini, saya pikir patut dibukukan, kemudian menjadi setidaknya apa value yang beliau dulu sehingga bisa Bapak teruskan, begitu. Ya, ada beberapa sebetulnya. Ya. Tapi buatnya institut kajian itu, apapun small unit efektif baru 2 orang, 3 orang, why not? Tapi pelan-pelan. Ya. Memang ada beberapa kutipan-kutipan tentang pemikiran beliau. Tapi yang saya tangkap sama, Pak. Salah satunya adalah apakah lembaga ini bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang menjadi salah satu pola pemikiran eksternal ya untuk keluar. Dan ke dalam beliau lebih cenderung pada value, corporate value adalah saling asuh di situ, yang mengemuka di situ. Dulu saya pernah menjadi semacam staff ahli atau semacam think tank dari seorang rektor di sebuah kampus di Jakarta yang kemudian sudah dinegerikan oleh Pak SBY. Itu beliau kan orang dari militer. Begitu jadi rektor, dia bilangan saya, Pak Reza, saya mau membangun kampus selama periode saya di atas 3 pilar. Yang pertama nasionalisme, yang kedua entrepreneurship, yang ketiga leadership. Jadi Pak, kalau kita lihat kampus ini janganlah menjadi pabrik penyelenggara SKS. Betul. Itu yang saya lihat Pak Budi kan ingin mewujudkan sesuatu lulusan yang punya karakter building. Itu yang kita hindari. Jadi jangan pabrik habis rapat dosen buat jadwal, bentang jadwal, bagi-bagi pada dosen, kemudian masuk kelas setiap minggu putar-putar habis. Ini sudah apa-apaan nih. Jadi gimana ini anak yang masuk ke sini itu keluar tuh menjadi seseorang yang human capitalnya kuat. Itu paradigma lama menurut saya. Iya. Paradigma baru bagaimana value-value yang dikembangkan. Nah, kembali lagi kami sedang mengembangkan value growth with society ya dengan mengedepankan spirit social entrepreneurship. Jadi entrepreneur sosial itu kan juga tidak sesuatu yang harus dinafikan. Yang dibuat dengan Muhammad Yunus di Bangladesh itu kan social entrepreneur itu sampai Nobelnya. Ya, si apa? Muhammad Yunus. Grameen Bank. Ya, oke. Baik, Pak Reza, waktu kita nggak banyak. Tapi ada beberapa hal yang kita sudah tangkap di sini dan itu sangat inspiratif sekali bagi kami, mungkin juga Sivitas Akademika, Universitas Wijaya Putra, baik dosen maupun mahasiswa. Pak Reza, mohon ada satu pesan, closing statement ya kepada Sivitas Akademika, khususnya Pak mahasiswa dan alumni mungkin yang melihat dari podcast ini. Monggo silakan, kabarnya di sana Pak. Alright, jadi teman-teman mahasiswa, karyawan, alumni, dosen Sivitas Akademika atau dikatakan juga stakeholders, kita semua harus menyadari bahwa UWP ini
ataupun mana saja yang sekarang berada di dalam jangkauan tangan pikiran kita, sesungguhnya adalah aset Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini diamanahkan kepada Anda sebagai dosen statusnya, sebagai karyawan statusnya, sebagai mahasiswa statusnya. Maka mari kita daya gunakan resource yang Allah titipkan pada kita, baik kepada individu, pada profesi sebagai dosen, maupun pada institusi sebagai badan hukum, untuk kita muliakan sebagai wujud dari kesyukuran kita, terima kasih kita pada Allah sebagai Khalifatul Arts untuk memajukan bumi dengan memajukan amanah yang ada saat ini bersama kita, yaitu University Wijaya Putra. Saya kira base of itulah mestinya spirit Anda pergi dari rumah tiap hari ke kampus ini, bukan hanya base atasan dan lain-lain. Saya kira gitu. Terima kasih, sangat dalam pesannya, sangat inspiratif. Pemirsa, waktu juga yang memisahkan kita, sudah ingin berlama-lama, pusing-pusing dengan Pak Reza. Tapi waktu dan kegiatan beliau harus balik ke hotel dan kembali ke daerah asalnya dan mengantar teman-teman dari mengundang teman-teman dari Malaysia besok pagi. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Reza dan para pemirsa, khususnya mahasiswa dan alumni. Itu adalah pandangan-pandangan yang sangat inspiratif dan sangat memotivasi kita semua untuk berubah, dan keikhlasan kita untuk bekerja, dan keikhlasan kita untuk bekerja, berkarya, baik untuk kepentingan kita maupun kepentingan masyarakat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Matur nuwun sangat.